Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Kembali teman-teman, kita masih pada daurah ilmu al-mawaris atau ilmu al-faraid. Ilmu di mana kita mempelajari tentang siapa sajakah yang menjadi ahli warisnya si mayit yang wafat itu dari keluarga besarnya, dan berapakah jatah dari masing-masing ahli warisnya gitu, dan siapakah yang berhak mendapatkan baki atau sisa dari ashabu, golongan pemilik asobat, pemilik baki itu. Nah, kita sudah sampai pada jatah warisan kakek. Bisa dilihat kitabnya. Bisa dilihat kitabnya halaman 23. Halaman 23 ini, teman-teman. Sub bab kelima, yaitu jatah waris kakek gitu. Nah, di sini ada catatan kaki. Siapakah yang dimaksud dengan kakek di sini? Maka kita lihat catatan kaki nomor 21. Maksudnya adalah kakek dari ayah. Maksudnya adalah kakek dari ayah, yaitu ayahnya kakek ayah, gitu ya. Jadi yang pertama, kakek dari ayah, maksudnya adalah gini, ayah, gitu kan. Dan yang kedua, ayahnya kakek ayah. Ayahnya ada 3, ayah gitu, dan terus ke atas. Nomor 1 ini teman-teman, dan ini nomor 2. Nomor 1 itu adalah misalnya contoh si mayit, di sini mayit, ya toh, si mayit memiliki ayah gitu, namanya Abdullah gitu. Kemudian Abdullah ini ayahnya si mayit punya ayah gitu, namanya Hamzah gitu. Nah, maka Hamzah ini adalah kakek si mayit dari jalur ayah gitu. Maka tulisannya ayah atau ab bahasa Arabnya gitu, abu gitu. Jadi dia adalah kakeknya si mayit dari jalur ayah. Kemudian siapa yang dimaksud ayahnya kakek ayah si mayit gitu? Maksudnya adalah misalnya di sini si mayit, teman-teman, di sini mayit, dia punya ayah, ayahnya punya ayah lagi, ayahnya itu punya ayahnya lagi. Maka di sini buyut, ya toh. Kalau di sini kan kakek gitu, teman-teman. Nomor 1 kakek, nomor 2 buyut. Nah, itulah yang dimaksud dengan kakek yang ada pada kitab ini gitu. Lihat catatan kakinya. Adapun kakek dari ibu, maka ia tidak dapat warisan karena ia termasuk zawil arham, keluarga rahim, yang nanti insyaallah pembahasannya di akhir insyaallah taala. Jadi kakek yang dimaksud di sini adalah kakek kita dari jalur ayah gitu. Kemudian kakek kita dari jalur ibu, dia tidak dapat gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita hapus dulu sebentar. Nah, kita mulai masuk kepada pembahasannya. Di sini disebutkan terdapat 1 poin pembahasan. Yang pertama adalah jatah warisan kakek seperti jatah warisan ayah, kecuali di keadaan 2 umariyah. Gitu. Umariyah itu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nanti kita akan bahas. Gitu. Jadi jatah warisan kakek itu sama persis seperti jatah warisan ayah. Poin pertama, kakek mendapatkan 1/6 kapan? Jika ada keturunan laki-laki gitu. Contoh slide yang di sebelahnya, teman-teman, silakan diperhatikan. Ini kakek, itu ya, kakek. Dia punya warisan itu 3 bagian, 3 keadaan maksudnya. Poin yang pertama, si kakek itu bisa dapat 1/6 gitu. Kapan si kakek dapat 1/6? Jika ada keturunan laki-lakinya si mayit gitu. Keturunan laki-laki si mayit. Dan siapa itu keturunan itu sudah kita bahas sebelumnya. Misalnya ibn, anak laki-laki si mayit, ibn anak laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit, misalnya cucu laki-lakinya si mayit gitu ya. Kemudian bintu ibn, cucu perempuannya si mayit dari anak laki-lakinya, atau binti itu anak perempuannya si mayit. Nah, jadi si kakek itu dapat 1/6 kapan? Jika ada keturunan laki-lakinya si mayit. Kemudian poin yang kedua, kakek mendapatkan 1/6 plus dan sisa. Kapan? Jika ada keturunan perempuan gitu. Maka kita tulis di sini misalnya, kakek itu dapat 1/6 plus baki gitu. Kapan? Jika ada keturunan perempuan gitu. Maka si kakek dapat 1/6 plus baki jika salah satu ahli warisnya si mayit itu adalah keturunan perempuannya si mayit, itu bintinya si mayit, atau kita tulis keturunan perempuan itu siapa saja,
Kita warna ini. Pertama adalah binti, anak perempuannya si mayit, atau binti ibn. Binti ibn, gitu ya. Binti adalah anak perempuan si mayit, dan binti ibn adalah cucu perempuannya si mayit dari anak laki-lakinya si mayit. Maka di sini kakek dapat 1/6 plus baki dapat 2. Kemudian yang ketiga, jatah warisan kakek yang ketiga adalah dapat baki, dapat sisa. Kapan kakek dapat sisa? Lihat poinnya. Jika tidak ada keturunan gitu. Tidak ada keturunan gitu, teman-teman. Jika tidak ada keturunan, maka si kakek dapat baki, dapat sisa. Oke, kita contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya, teman-teman. Contoh soal. Misalnya ada yang wafat meninggalkan istri gitu ya. Istri kemudian kakek gitu. Kakek kemudian istri, kakek, dan ibn. Ibn itu anak laki gitu ya. Kita contohnya nih. Maka lihat di sini istri dapat berapa? Sebelumnya sudah kita bahas, istri dapat 1/8 gitu ya. Kenapa? Karena ada keturunan si mayit, ada ibn di situ. Kakek dapat berapa? Dapat 1/6. Lihat di sini. Kenapa dapat 1/6? Karena ada keturunan laki-laki si mayit. Karena ada keturunan laki-laki si mayit. Itu ibn. Dan ibn dapat baki, dapat sisa. Maka rasul masalahnya berapa? Rasul masalahnya adalah 24 gitu. Karena ini angka yang bisa dibagikan ke 8 dan ke 6. Maka istri 24 bagi 8 sama dengan 3. 3 kali 1, 3. Maka istri dapat 3 panah. Kakek berapa? 24 bagi 6, 4. 4 kali 1, 4. Kakek 4 panah. 3 tambah 4, 7. Sisanya berapa ke 24? Selisihnya berapa? Maka selisihnya 17. Nah, di sini kakek dapat 1/6. Kapan? Jika ada keturunan laki-laki si mayit, gitu ya. Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, misalnya ada yang wafat meninggalkan suami, gitu ya. Kemudian kakek, gitu. Kemudian yang ketiga adalah binti, keturunan perempuannya si mayit. Maka bagaimana penyelesaiannya? Ini ahli warisnya cuma 3 doang gitu. Yang lainnya sudah pada tidak ada. Maka kita jawab, suami dapat berapa di sini, teman-teman? Suami karena ada keturunan si mayit, maka suami dapat 1/4 gitu ya. Kakek dapat berapa? Nah, dilihat karena ada keturunan perempuannya si mayit, binti, maka si kakek dapat berapa? 1/6 plus baki. 1/6 plus baki. Taib. Maka binti dapat berapa? Binti nanti di pembahasan setelahnya nih kita akan bahas. Dan binti kalau sendirian, anak perempuan mayit, kalau sendirian dia dapat 1/2. Maka berapa rasul masalahnya? Di sini ada angka 4, bilangan penyebutnya 6 dan 2. Maka angka 12 gitu. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Maka suami dapat 3 panah. Kemudian kakek dapat berapa panah? 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2 gitu ya. Dan binti dapat berapa? 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6 gitu. Maka ini 3 tambah 2, 5. 5 tambah 6, 11. Sedangkan ini 12 rasul masalahnya. Berarti kurang 1 kan? Lebih 1. Maka baki sisanya diberikan ke siapa? Diberikan ke kakek. 2 tambah 1 sama dengan 3 gitu, teman-teman. Maka si rasul masalahnya 12, suami dapat 3 panah, kakek juga dapat 3 panah, binti dapat 6 panah. Nah, itu contoh untuk yang 1/6 plus baki, si kakek dapat 1/6 plus baki. Dan contoh yang ketiga, si kakek dapat baki itu kapan? Saat ketika tidak ada keturunan laki-laki maupun perempuan. Contohnya misalnya ada di sini ada ibu gitu ya. Kemudian ada kakek, jadi ada yang wafat. Ahli warisnya adalah ibu, kemudian kakek, kemudian istri gitu. Maka kita lihat dapat berapakah mereka gitu. Nah, kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya kita jawab. Ibu, ingat dapat berapa ibu? Ibu dapat, kalau dapat 1/3. Ketika tidak ada far'un waris, tidak ada keturunan, juga tidak ada jam'un dari ikhwah. Tidak ada saudara gitu ya, saudara kandungnya si mayit atau seayahnya atau seibu. Maka ibu di sini dapat 1/3 gitu. Kakek dapat berapa? Nah, karena di sini tidak ada keturunan, ya toh, tidak ada keturunan di ahli warisnya yang ini. Maka kakek dapat baki, dapat sisa. Nah, istri dapat berapa? Istri
Istri kalau tidak ada keturunan, si mayit tidak ada keturunan, maka istri dapat 1/4. Maka di sini ada bilangan penyebutnya 3 dan 4, gitu ya, 1/3 dan 1/4. Maka berapa Rasul masalahnya? Yaitu 12. Kita hitung ibu dapat berapa panah? 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Dan kakek, istri 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3, gitu ya. 4 tambah 3, 7. Nah, maka lebihnya, sisanya berapa? Sisanya adalah 5, diberikan kepada si kakek baki, yaitu 5. Nah, jadi itulah jatah warisan si kakek. Nah, kita bahas yang terakhir, kecuali di keadaan dua umariyatain. Lihat sini ya. Kecuali di umariyah, karena jatah waris kakek itu seperti ayah gitu. Maka lihat catatan kakinya nomor 22. Nih lihat. Maka ibu mendapatkan 1/3 dan kakek dapat sisa jika tidak ada pemilik asobah yang lebih tinggi darinya, gitu. Misalnya contoh, kemarin kan yang namanya umariyah itu kan ada 2. Yang pertama adalah istri, ibu, ayah, kan gitu ya. Atau suami, ibu, ayah. Tinggal ganti saja istri, suami, ibu, ayah. Istri atau suami, kemudian pasangannya ibu, ayah, dan seterusnya. Nah, ini kan kemarin sudah kita bahas. Misalkan di sini istri dapat berapa nih istri? Istri dapat 1/4 karena tidak ada ahli waris, tidak ada keturunan, gitu kan ya. Maka ibu dan ayah mereka berdua dapat baki. Tapi nanti si ibu mah dapat 1/3-nya, gitu loh. Tapi bakinya bagi 2. Si ibu dapat 1/3-nya, sisanya si ayah. Begitu juga yang kedua, yang suami, umariyah yang kedua, ini kan umariyah. Suami dapat berapa? Suami dapat 1/2. Ibu dan ayah dapat baki, gitu ya. Dua-duanya dapat baki nih, bergabung nih, tapi si ibu teh dapat 1/3-nya baki. Nah, kalau si ayah ini kita ganti, teman-teman. Misalnya si ayah nih kita coret. Kita ganti menjadi kakek. Misalnya ayah kita ganti jadi kakek, gitu. Maka ini tidak jadi nih baki nih. Tidak jadi baki seperti ini nih. Tidak jadi. Bagaimana? Kita hapus saja ya, atau kita betuli saja lah. Tidak jadi. Sehingga yang didapat adalah istri 1/4, gitu ya. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/3 karena sendiri. Tidak ada keturunan, tidak ada far'un waris, tidak ada jam'un dari ikhwah. Dan kakek dapat berapa? Dapat baki. Kenapa baki? Karena tidak ada keturunan, cuma ada istri, ibu dan kakek saja, gitu. Maka istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3, kakek dapat baki, gitu. Kalau misalnya dibuat kolomnya seperti apa? Istri, ibu, kakek. Kalau umariyah kan di sini bukan kakek tapi ayah, gitu ya. Nah, maka lihat. Nah, maka istri dapat berapa tadi di atas? Kita turunin 1/4. Ibu dapat 1/3, kakek dapat baki. Langsung masalahnya dari 12. Istri dapat 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 3 tambah 4, 7. Sisanya berapa? Sisanya 5 untuk kakek. Gitu, teman-teman. Dan ini pun sama, gitu. Jadi, kalau ini ayah, kita ganti dengan kakek, gitu ya. Ayah kita ganti dengan kakek, gitu. Maka ini tidak berlaku, gitu. Suami sama dapat 1/2, ibu dapat 1/3, kakek dapat baki. Ini, teman-teman, ya. Nah, tinggal dihitung saja rasul masalahnya. Ada 2, ada 3, maka 6, gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, itu teman-teman. Jadi jatah waris kakek itu seperti jatah warisnya ayah kecuali di umariyataini, gitu teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan tadi nih kalimat jika tidak ada pemilik asobah yang lebih tinggi darinya? Catatan kaki nomor 22. Maksudnya asobah yang lebih tinggi dari kakek itu siapa? Ayah. Jadi misalnya gimana nih teman-teman? Contoh nih, kita hapus dulu ini, kita hapus ya. Kita tambahin ada di sini ayah. Di bawahnya ayah, gitu ya. Kita tambahin nih teman-teman, fokus. Nah, maka kalau di sini istri dapat berapa? Seperti biasa tadi, istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3. Nah, mestinya kan kakek dapat berapa nih? Mestinya kan dapat baki, gitu ya. Tapi karena ada pemilik asobah yang lebih tinggi nomornya dari kakek, ada yang lebih awal, siapa dia? Itu ayah. Maka si kakek jadi tidak dapat. Namanya adalah mahjub. Jadi kita letakkan sini huruf mim, mahjub, gitu ya. Atau jangan bahasa Arab, huruf Arab maksudnya mahjub. Dia termahjub. Mahjub artinya terhalang. Terhalang oleh siapa? Oleh si ayah si mayit. Kenapa? Karena ayah si mayit ini
lebih dekat nasabnya ke si mayit, karena mayit kemudian ayahnya. Adapun kakek kan setelah ayah gitu, teman-teman. Maka ayah di sini dapat berapa? Nah, lihat ayah dapat baki. Karena apa? Tidak ada keturunan gitu, teman-teman. Maka kita lihat rasul masalahnya berapa? 12, istri dapat 3 panah, ibu dapat 4 panah, kakek tidak dapat. Maka bakinya berapa? Bakinya adalah 5. Kakek mahjub karena ada ayah gitu, pemilik asobah yang lebih tinggi. Nah, itulah teman-teman jatah waris kakek. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.